Selamat pagi, nama saya Hezekiel Siombing, NIM B1B221123. Pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi ideologi yang berkembang di dunia, yaitu mata kuliah pengantar ilmu politik. Ideologi yang berkembang di dunia. Pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan atau konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan yang satu lagi logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah, ideologi berarti ilmu mengenai pengertian dasar, ide atau ide. Definisi ideologi berkembang menjadi kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan yang menyangkut dan mengatur tingkah laku kelompok manusia tertentu dalam berbagai bidang kehidupan. Fungsi ideologi. Fungsi ideologi yang pertama yaitu sebagai tujuan atau cita-cita hendak dicapai bersama oleh suatu masyarakat. Nilai yang terkandung dalam ideologi menjadi cita-cita atau tujuan yang hendak diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Sebagai pemersatu masyarakat dan juga menjadi prosedur penyelesaian konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Nilai dalam ideologi merupakan nilai yang disepakati bersama sehingga dapat mempersatukan masyarakat itu, serta nilai bersama tersebut dijadikan acuan bagi penyelesaian suatu masalah yang mungkin timbul dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Ideologi tertutup merupakan suatu sistem pemikiran tertutup. Ideologi ini memiliki ciri-ciri yaitu merupakan cita-cita suatu kelompok orang masyarakat untuk mengubah dan memperbaharui masyarakat. Atas nama ideologi dibenarkan pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat. Ideologi terbuka. Ideologi terbuka merupakan suatu sistem pemikiran yang terbuka. Ideologi ini memiliki ciri-ciri seperti yang pertama itu nilai-nilai dan cita-cita tidak dapat dilaksanakan dari luar, melainkan diambil dan digali dari moral budaya masyarakat itu sendiri. Bukan berdasarkan keyakinan ideologi sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dari konsensus masyarakat tersebut. Macam-macam ideologi di dunia. Yang pertama itu ideologi liberalisme, yang kedua ideologi fasisme, yang ketiga ideologi komunisme, yang keempat itu ideologi Pancasila. Yang pertama, ideologi liberalisme. Inti pemikiran ideologi liberalisme yaitu kebebasan individu, liberal yang berarti kebebasan. Latar belakang ideologi liberalisme yaitu sebagai respon terhadap kekuasaan negara yang absolut dan otoriter yang membatasi kebebasan dan hak-hak warga negaranya. Landasannya, manusia ada hakikatnya adalah baik dan berbudi, tanpa harus diterapkan aturan-aturan ketat yang bersifat mengekang. Ciri-ciri ideologi liberalisme yaitu 1. Kebebasan sebesar-besarnya bagi setiap individu, yang artinya setiap individu itu tidak dibatasi dalam bertindak. Mereka diberi kebebasan untuk mengembangkan diri mereka sendiri. Yang kedua itu penolakan terhadap pembatasan, terutama dari pemerintahan dan agama. Pengertiannya bahwa negara tidak berhak mengatur individu tersebut, dan agama juga tidak berhak mengatur diri individu tersebut.
yang mengatur diri individu tersebut, yaitu ya dirinya sendiri. Namanya juga liberalisme, kebebasan, bahwa dia sendiri berhak melakukan apa yang penting bagi dirinya sendiri. Yang ketiga, ekonomi pasar relatif bebas. Dua, ideologi fasisme. Inti pemikiran ideologi fasisme yaitu credeer obidir completari, yang artinya yakinlah, tunduklah, dan berjuanglah. Latar belakang ideologi ini yaitu perkembangannya dari paham yang dipraktikkan di Italia pada tahun 1922 sampai 1943, yaitu pada saat Benito Mussolini menjabat sebagai Perdana Menteri fasis di Italia. Dilakukan awalnya untuk melawan anarkisme dan komunisme. Landasannya, negara dan pemerintah harus bertindak keras agar ditakuti oleh rakyat. Intinya, negara diperlukan untuk mengatur masyarakat. Ciri-ciri ideologi fasisme. Yang pertama, kekuasaan dipegang oleh pemerintah yang dapat berupa koalisi sipil, militer, atau partai yang berkuasa saat itu. Dalam artian pemerintah memegang seluruh pergerakan di dalam negara, atau pemerintah bebas memerintahkan masyarakatnya, mengatur masyarakatnya, baik itu dalam bidang militer maupun dalam segala aspek yang berhubungan dengan pemerintahan. Yang kedua itu, rakyat diperintah dengan intimidasi agar patuh terhadap negara. Yakni sebagai contohnya, pemerintah membuat suatu peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat, dan apabila masyarakat itu melanggar, maka akan mendapat hukuman dari negara. Artinya peraturan itu ditetapkan harus dijalankan oleh masyarakat, tidak boleh tidak. Jika mereka melawan, maka akan mendapatkan sanksi dari negara. Yang ketiga, pemerintah mengatur segala yang boleh maupun tidak boleh dilakukan oleh rakyatnya. Artinya, masyarakat hanya mampu menjalankan apa yang diperintahkan oleh negara. Apa peraturan yang dibuat oleh negara, masyarakat harus menjalankannya, tidak boleh tidak. Ideologi komunisme. Inti pemikiran dari ideologi komunisme yaitu perjuangan kelas dan penghapusan kelas-kelas di masyarakat sehingga negara hanya sasaran antara. Latar belakang, Manifest der Kommunisation yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Sebuah manuskrip politik yang mengusung pertentangan kelas sosial atau kaum proletar dan kaum borjuis. Landasan dari ideologi komunisme yaitu adanya penolakan kondisi masa lampau, analisa yang cenderung negatif terhadap situasi dan kondisi yang ada, rencana perbaikan untuk masa depan, dan rencana tindakan jangka pendek yang memungkinkan tercapainya tujuan yang berbeda-beda. Ciri-cirinya, yang pertama, kesamaan kesempatan bagi semua orang, yakni kesamaan kesempatan bagi semua orang. Semua orang masyarakat itu, pemerintah memberikan kesempatan kepada semua orang atau semua masyarakat kesempatan dalam hal yang berbau dalam pemerintahan. Artinya masyarakat tidak dikekang atau tidak dibuat suatu aturan yang mengikat bahwa masyarakat itu harus bebas. Yang dua, penghapusan seluruh besar hak-hak milik pribadi dan negara. Artinya masyarakat itu tidak boleh memiliki hal-hal apapun
dan pemerintah, dan semuanya itu atas dasar kepemilikan bersama. Contohnya seperti dapat dikatakan rumah. Rumah itu tidak boleh atas kepemilikan pribadi ataupun kepemilikan negara, melainkan kepemilikan bersama antara masyarakat dan negara. Dan hal-hal yang lainnya yang bersifat kepemilikan itu tidak boleh bersifat pribadi. Dan pemilikan itu harus semuanya memiliki satu negara, yang berarti satu untuk semua. Yang ketiga, negara tanpa strata, tanpa kelas, yang artinya dalam masyarakat itu tidak yang artinya dalam masyarakat itu tidak terjadi perbedaan kelas-kelas, yaitu tidak ada kaum borjuis, tidak ada kaum proletar, tidak ada kaum bangsawan, semuanya sama. Masyarakat dan pemerintah itu semuanya sama. Yang keempat, pemerintah otoriter. Komunisme sangat kontra terhadap liberalisme, semua yang berbau agama, karena semuanya tidak objektif dan tidak berwujud dalam realitas masyarakat, serta memberikan ilusi semata. Liberalisme juga menimbulkan ketidakadilan sosial melalui kapitalisme, serta memberikan kebebasan bersuara kepada individu, mengontrol pemerintah, dan membiarkan kapitalisme menguasai media massa sebagai industri untuk mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Artinya, jika Indonesia, saya memberikan pandangan, jika Indonesia diberikan seperti saat ini, masyarakat seakan menganut ideologi liberalisme kebebasan dalam mengkritik pemerintah, sehingga masyarakat itu berusaha menjatuhkan pemerintah. Tapi mereka tidak memikirkan apa yang mereka berikan kepada negara, dan mereka hanya memikirkan apa yang negara berikan kepada mereka. Sebaliknya, liberalisme memusuhi komunisme karena ajaran dianggap sama sekali tidak memberikan kebebasan kepada individu untuk menyatakan pendapat dan memiliki media massa, serta tidak diperbolehkan individu memiliki kekayaan yang diperlukan dalam mencapai kebahagiaan. Ideologi yang menganut agama menolak komunisme karena tidak mengakui adanya Tuhan, dan beberapa penganut ideologi agama menolak liberalisme karena terlalu mendewakan materi dan kebebasan individu. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya, yaitu ideologi dalam bidang agama, liberalisme hukum untuk melindungi individu, dalam politik mementingkan individu. Dalam komunisme, demokrasi rakyat yang berkuasa mutlak, satu parpol hukum untuk melanggengkan komunis. Pancasila, demokrasi Pancasila hukum untuk menjunjung tinggi keadilan dan keberadaan individu dan masyarakat. Dalam bidang ekonomi, agama tergantung pada pertanian perdagangan yang ditentukan oleh alam dan keadaan oleh alam dan ditentukan oleh Tuhan. Dalam ideologi liberalisme, peran negara kecil, swasta mendominasi, dan banyak terjadinya monopolisme. Dalam ideologi komunisme, peran negara sangat dominan dan tetapi masih terjadi monopoli negara. Dalam ideologi Pancasila, peran negara ada untuk tidak memonopoli dan lain-lain yang merugikan rakyat. Dalam bidang agama, setiap individu harus beragama dan menjalankan ibadah agama kepada Tuhannya. Dalam ideologi liberalisme, agama itu urusan pribadi
bebas beragama, bebas tidak beragama. Dalam ideologi komunisme, agama candu masyarakat, agama harus dijauhkan dari masyarakat. Dalam ideologi Pancasila, masyarakat bebas memilih satu agama. Ateis tidak dilarang, tapi tidak diakui. Ciri khas agama, hukum bersumber pada kitab suci. Pemimpin agama memiliki peran besar dalam negara seperti pemimpin politik. Liberalisme, penghargaan atas HAM, demokrasi, negara hukum. Ideologi komunisme, ateisme, otoriter, ingkar HAM, reaksi terhadap liberalisme dan kapitalisme. Dalam ideologi Pancasila, pemerintah yang demokratis, keseimbangan antara liberalis dan komunisme. Sekianlah materi yang dapat saya presentasikan. Apabila ada tutur kata yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya, saya Ezekiel Sihombing, NIM B1 B2 B22123. Saya membuat presentasi ini untuk melaksanakan tugas pengantar ilmu politik. Dalam ini merupakan tugas ujian akhir semester atau UAS. Sekian dan terima kasih. Salam. Selamat pagi.